TGB. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Profesor Dr. Amani, senior saya yang tadi sudah menyampaikan banyak hal ya tentang Al-Qaulut Thayyib. Suatu pengantar yang sangat baik untuk memancing diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Dr. Arifin, moderator dan sahabat saya, Direktur Markas Al-Azhar Indonesia, dan tentu seluruh sahabat-sahabat semua. Ya, kalau saya dari pesantren itu selalu mengatakan kita ini para penuntut ilmu. Ya, kita datang kemari ini ingin mendapatkan wawasan tentang Islam. Karena kita sadar betul bahwa Islam itu bagi seorang muslim bukan hanya suatu agama ritual, tapi juga menjadi pedoman kehidupan kita. Kalau bisa, apapun yang kita lakukan, dan itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, istilahnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu seluruh aktivitas kita tidak lepas ya dari prinsip-prinsip dan tuntunan-tuntunan Islam. Nah, pada sore hari ini kita mencoba melihat satu wawasan keislaman yang ada dalam buku Al-Qaulut Thayyib ya. Jadi kalau secara literal Al-Qaulut Thayyib ini artinya ucapan yang baik. Tapi sebenarnya kata at-thayyib itu bukan hanya sifat dari kata qaul ya, tetapi juga menggambarkan pengarangnya atau penyusunnya. Karena penyusunnya adalah pemimpin tertinggi Al-Azhar, kebetulan guru kami yaitu Syekh Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib. Jadi At-Thayyib di sini itu merupakan nama buku, juga merujuk kepada pengarangnya. Tadi Profesor Amani menyampaikan banyak hal. Saya karena bicara yang kedua, maka saya bawa garisan saja ya, saya garis bawahin aja. Pertama, ada pernyataan dari pengarang ya, Syekhul Azhar, bahwa buku ini mencerminkan gerak beliau dan ikhtiar beliau al-bahthu anis salam. Jadi beliau itu ingin mencari perdamaian ya. Apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita mendapatkan perdamaian itu? Karena beliau Imam Ahmad Thayyib ini meyakini, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga meyakini, bahwa tidak ada tanah yang paling subur untuk tersebarnya Islam selain perdamaian. Jadi itu sebabnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkorban ya, waktu menulis perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy mengatakan nggak boleh ada kata Rasulullah di situ, namanya Muhammad aja. Nabi mau, dibuang kata Rasulullah. Kemudian Bismillah buang juga. Nabi nggak keberatan. Bismillah dibuang, Rasulullah juga dibuang, hanya ada Muhammad bin Abdullah saja. Sampai sahabat protes. Ya. Umar protes, radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat protes. Kok mau-maunya Nabi membuang sebutan Rasulullah dan tidak menggunakan kata Bismillah dalam perjanjian itu? Nah, Rasulullah SAW berkorban seperti itu karena beliau menginginkan perdamaian. Kenapa perlu perdamaian? Pada saat situasi damai itulah akal kita bisa berpikir. Kalau situasi perang, jangankan kita mau mencari kebenaran, mau menyambung nyawa saja susah. Kalau sudah perang itu sudah nggak ada orang mikir tentang konsep kehidupan, kemudian merenung tafakur. Orang sudah sibuk bagaimana hari ini bisa selamat. Cukup menjadi pelajaran kita apa yang terjadi di saudara kita yang ada di Palestina hari ini ya. Kita tidak bisa menuntut banyak dari mereka. Kenapa? Yang mereka hadapi itu bukan lagi teori-teori macam-macam, tapi menyambung nyawa, kehidupan detik demi detik. Karena itulah maka prinsip bagaimana menghadirkan tatanan kedamaian itu suatu bagian dari maqasid syariah. Karena itu dalam
Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak kepada Islam yang merupakan tempat kedamaian. Nah di sini disampaikan di muqaddimahnya oleh beliau pada pengantar itu saya garis bawahi bahwa semua topik di buku ini mencerminkan kerja beliau di dalam Al-Bahthu Anis Salam. Jadi bagaimana supaya perdamaian itu hadir, tapi perdamaian yang bukan berarti mengorbankan prinsip, tidak. Perdamaian yang muassasun alal haqqi wal adli. Jadi perdamaian yang fondasinya itu dua hal, kebenaran dan keadilan. Karena itu misalnya kayak di Palestina, beliau Grenzer ini termasuk tokoh muslim, bahkan tokoh dunia yang paling keras ya, menyuarakan kemerdekaan Palestina. Paling keras ya, mengecam dan mengajak seluruh masyarakat dunia melawan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Jadi perdamaian yang dimaksud Al-Bahthu Anis Salam yang hendak dituju juga oleh Islam itu adalah Al-Assalam Al-Muassas Al-Haqqi Wal-Adl. Jadi perdamaian yang fondasinya adalah kebenaran dan keadilan. Nah dari sini kemudian beliau menguraikan, tadi sudah disinggung oleh Profesor Dr. Amani, bagaimana kenapa sih Al-Azhar itu 1000 tahun konsisten dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Nah dalam buku ini dijelaskan oleh Grenzer, kenapa kami 1000 tahun ini nggak pernah bergeser. Mau ada badai ideologi, mau ada macam-macam ajaran, seruan-seruan yang sebagiannya radikal, sebagian ini, tapi Al-Azhar itu tetap di tengah. Ya. Kenapa dia tetap di tengah? Kenapa dia tetap memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang bisa menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat ketat ya di dalam membatasi misalnya masalah mengkafirkan orang yang beda. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan rumusan sederhana. Apa rumusannya? La yukhrijuka minal iman illa jahdu ma adkhalaka fihi. Jadi tidaklah mengeluarkanmu dari iman kecuali engkau mengingkari sesuatu yang menyebabkanmu masuk ke dalam iman itu. Apa yang menyebabkan kita masuk dalam iman? Syahadat. Jadi selama Anda meyakini rukun iman, tetap punya syahadat itu di dalam dada, maka Anda tetap sebagai seorang mukmin. Ya. Nah di sini Grenzer juga menyinggung bagaimana dalam Al-Quran itu jelas. Innalladzina amanu wa amilus solihat misalnya. Jadi amal itu dipisahin dari iman. Ya. Di situ pakai kata waw. Kalau bahasa Arab itu kan waw itu menunjukkan beda. Misalnya Pak Arifin sama Zainul Majdi datang. Arifin sama Zainul Majdi ini beda orangnya. Maka kalau bahasa Arab Ja'a Arifin wa Zainul Majdi. Jadi ketika dua kata itu dipisahkan dengan waw, maka makna dasarnya adalah dua hal yang beda. Maka ketika kita membaca dalam Al-Quran innalladzina amanu wa amilus salihat, maka konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir semua ulama bahwa iman beda dengan amal. Artinya apa? Kalaupun ada misalnya saudara kita yang punya keteledoran di dalam menjalankan agama, katakanlah misalnya sholatnya masih belum benar ya. Misalnya masih suka, mohon maaf, maksiat, dia tetap beriman dalam konsep Ahlus Sunnah. Jadi kemaksiatan itu tidak menyebabkan seseorang lepas dari imannya. Kapan dia lepas imannya? Ketika dia mengingkari sesuatu yang menyebabkannya menjadi orang yang beriman. Nah inilah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan beberapa kelompok lain yang mengkaitkan antara perbuatan dengan keimanan. Jadi kalau misalnya dia bermaksiat, ya bagi sekelompok tertentu namanya Khawarij, itu udah nggak Islam. Jadi halal diperangi, boleh dibunuh. Itulah yang
menjadi salah satu warna dalam perjalanan sekian puluh tahun terakhir, ada namanya zohiratut takfir, fenomena mudah mengkafirkan. Nah, alhamdulillah ya, guru-guru kita di Indonesia ya, baik itu dari pesantren-pesantren, tokoh-tokoh Islam, rasanya ya, semuanya ya, insya Allah semuanya itu memiliki pandangan sesuai dengan mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ada perbedaan derajat pengamalan tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari lingkup umat Islam. Nah, karena itu maka kalau kita memandang orang yang berbeda dalam pengamalan, maka semangatnya bukan menyalahkan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi semangatnya itu adalah an-nushu wal irsyad. Jadi pandangan kita itu bukan pandangan meremehkan, bukan pandangan mencela kata Grenche dalam kitab ini, tapi pandangannya kasih sayang. Seperti saudara kita, kalau kita lihat dia melakukan sesuatu yang kurang pas, bukannya kita tendang, ya, bukannya kita teriakin, bukannya kita tonjok, tapi kita tarik, kita rangkul. Itulah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kata Grenche penting untuk tetap dijaga. Karena itu kita kalau di Indonesia nih, misalnya kita bicara, wah kita perlu mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu maksudnya ini, supaya kita antara elemen Islam ini bisa jaga persaudaraan, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah melabelkan sesat. Kalaupun ada perbedaan, maka semangatnya adalah untuk menasihati dan mengajak kepada yang baik. Itu yang kedua yang saya garis bawahi. Mengapa beliau sangat kuat ya di dalam buku ini ketika bicara tentang bagian keyakinan, itu mengingatkan betul bahwa untuk kepentingan Islam, supaya Islam tetap bisa memberikan hidayahnya, berkontribusi untuk peradaban ke depan, maka mari kita jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Karena inilah yang terbukti selama ratusan tahun telah mampu menjadi rumah besar ya. Rumah besar itu kan yang namanya rumah besar, kamar tidurnya macam-macam, beda-beda. Kita beda kamar tidur nggak apa-apa, tapi ada kamar keluarga. Di situ kita bisa berdiskusi bersama-sama, menyelesaikan masalah bersama. Kira-kira seperti itu terkait dengan manhaj ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga yang saya garis bawahi, ini juga sudah disampaikan sama Profesor Amani, tentang berfatwa. Ya. Jadi memang dalam Islam itu fatwa menempati posisi yang sangat penting. Kenapa penting? Karena memang orang Islam itu pengen tahu apa tuntunan agama dalam sesuatu. Dia ingin kalau punya masalah, dia mau tahu menurut agama saya gimana bisa nyelesain. Maka dia datang ke mufti. Dia bertanya. Nah, Grenche di sini menyampaikan ada fenomena yang sangat kita sayangkan terkait dengan masalah fatwa ini yang terjadi di banyak negara-negara muslim. Apa itu? At-tasayyub fil fatwa atau al-fatwa al-abasi. At-tasayyub fil fatwa itu artinya sembrono berfatwa ya, satu. Yang kedua, al-fatwa al-abasi, fatwa yang absurd, fatwa yang tidak menyelesaikan masalah tapi justru bahkan mungkin menambah masalah ya. Misalnya, nah ini mungkin saya otokritik ya. Kebetulan saya ini kan anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Ya. Tetapi itu tidak menyebabkan saya setuju ya, misalnya dengan ada fatwa terkait dengan metode atau cara pengelolaan dana haji di Indonesia. Yang kemarin keluar itu disebutkan bahwa pengelolaan dana haji Indonesia oleh BPKH itu haram hukumnya. Menurut saya ya, sebelum mengeluarkan fatwa itu harus betul-betul hati-hati, karena konsekuensi dari itu akan panjang sekali ya. Kenapa? Otoritas untuk mengumpulkan dana haji cuma di pemerintah. Kalau itu kemudian tidak dianggap tidak syar'i pengelolaannya, lalu bagaimana jemaah haji kita bisa berangkat dengan tenang, dengan nyaman ya. Jadi ini menurut saya juga penting untuk kita hati-hati bahwa fatwa itu ya, prinsipnya adalah kalau untuk umat
Ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi ya. Kalau buat kamu nih, ini beliau menyampaikan kepada tokoh agama, kalau untuk Anda yang ahli agama, maka pegang al-azimah, pegang ihtiyatnya, ambil yang susahnya. Tapi kalau buat orang awam, itu gunakan prinsip taisir, mudahkan. Maka dulu Ibnu Abbas ketika ditanya oleh dua orang terhadap satu masalah yang sama, jawabannya beda. Apa itu? Ada orang datang kepada beliau nanya, membunuh dalam Islam itu ada taubatnya enggak? Gitu. Ibnu Abbas lihat, kemudian dia mengatakan ada. Taubatnya Allah itu terbuka untuk orang yang pernah membunuh dengan syarat taubatan nasuha. Orang itu pulang dengan kelegaan. Datang lagi satu, nanya hal yang sama. Jawabannya, nggak ada taubat. Masuk neraka selama-lamanya. Orang itu balik. Murid Ibnu Abbas nanya, Kiai, kok orang nanya masalah yang sama jawabannya beda? Kata Ibnu Abbas, gini, yang pertama itu datang, saya melihat di matanya penyesalan. Itu mata orang menyesal. Dia sudah membunuh. Maka ketika saya lihat matanya ini mata orang yang menyesal, mata orang yang ingin mendapatkan solusi atas perbuatan buruk yang dia lakukan, maka saya katakan kepada dia, taubatnya Allah itu lapang. Tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk kepada seorang pembunuh. Yang kedua itu saya lihat matanya bukan mata menyesal, tapi nazaratul ghadab, mata kemarahan. Ini orang yang mau membunuh. Jadi dia datang kepada mufti untuk nanya, nih kira-kira saya mau bunuh dia nih. Gue mau bunuh dia, ntar kalau tobat saya kira-kira masih bisa nggak? Maka saya tutup jalan untuk dia tidak melakukan itu. Saya lihat matanya mata kebencian, saya tahu ada hasrat yang hendak dia tuntaskan, maka saya cegah. Saya bilang sama dia, orang yang membunuh nggak ada tobatnya dalam Islam, kekal dalam neraka jahanam. Ini ilustrasi bahwa fatwa itu perlu disesuaikan dengan kondisi. Nah di sini Grand Syekh mengingatkan. Nah ini juga pengingat buat kita semua ya, bahwa hati-hati, jangan sembarangan karena itu bisa mempengaruhi ya, memberikan dampak yang sangat luas. Yang terakhir ya saya menggarisbawahi di sini, tadi juga Prof. Hamani sudah sampaikan, ada satu yang istimewa dari Grand Syekh ini. Beliau itu memberikan perhatian yang sangat luas ya kepada al-fi'atul mustad'afah. Al-fi'atul mustad'afah itu artinya kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan terlemahkan. Siapa itu? Kaum pengungsi. Ya. Maka ketika beliau membuat dokumen persaudaraan kemanusiaan bersama Paus itu ada disebut khusus di situ. Orang-orang yang kehilangan rumah karena perang, mengungsi meninggalkan negaranya. Maka atas nama kemanusiaan kita harus membela mereka semua. Termasuk kaum perempuan. Termasuk kaum anak ya. Bahkan Syekhul Azhar itu pernah mengeluarkan fatwa tentang kaum perempuan yang itu mengejutkan di Mesir ya. Ada beberapa fatwa beliau itu yang luar biasa karena fatwa itu menunjukkan keberpihakan yang sangat kuat ya. Dari Syekhul Azhar dan Al-Azhar sendiri kepada kaum perempuan yang sering ya mendapatkan perlakuan yang tidak setara, ya, tidak adil, ya, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itu 4 hal yang saya garis bawahi. Kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, ya tentu saya sangat senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu buat kedua narasumber kita pada sore hari.